Jebret Tim, balik lagi di Depdagri bersama saya Tentu Oki Rega dan Coach Akmal beserta Om Gita. Om Gita yang habis liburan di Bali. Oke, yang habis kencan barusan. Enggak salah ya. Enggak dong. Emang Om dari Bali Om? Iya dari Bali. Aduh, rada jaga jarak dikit Om. Iya. Bali kacau nih. Aman tapi gue. Udah PCR aman ya? 4 kali antigen, 1 kali PCR negatif Aman, semua. negatif. Aman. Alhamdulillah. Sampai hari Minggu aman, nggak tahu 2 hari terakhir. Soalnya kan memang masa inkubasi kita nggak tahu sekitar berapa hari dulu. Tapi mudah-mudahan Om kita aman-aman aja. Karena memang kalau ngomongin Om kita emang dari Bali ya? Iya. Kalau ngomongin Bali saat ini berdampak sama Liga Indonesia yang baru saja dapat update pertandingan Persipura melawan Madura ditunda. Gara-gara pemainnya banyak yang kena COVID. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Ya, karena belum ada rilis jumlah pemain yang terkena. Tapi kalau menurut operasionalnya Direktur Operasional LIB Pak Sujarno, dia bilang bahwa bukan cuma COVID, campuran antara COVID dan cedera, sehingga membuat skuadnya Madura United itu kurang dari 14 orang. Bukan jumlah pemain yang kena, tapi kurang dari 14 orang itu membuat pertandingan tidak bisa berhak mereka minta pertandingan ditangguhkan. Boleh itu Mas ya, boleh ya. Tapi sebenarnya kalau cedera kan nggak jadi alasan sebenarnya betul, ya. Yang jadi concernnya saat ini adalah terinfeksi COVID. Menurut ini ada surat. Ya ini resmi nih, udah dari Pak Ahmad Lukita ya, Ketua benar, LIB. Kepada yang terhormat manajemen klub Persipura Jayapura dan Madura United. Jadi ini ada surat pernyataan resmi ya. Saya bingung nih sebenarnya. Tapi pemain tuh nggak dipulangin, mereka semua istirahat di hotel yang ditunjuk sebagai hotel isoman. Jadi sampai di karantina berarti mereka. Di karantina. Tapi sih kalau namanya atlet paling juga sampai 3 hari, ya, 4 hari lah udah selesai ya. Harapannya seperti itu karena kan pemain juga rata-rata pemain sudah divaksin 2 kali. Ya, betul. Biasanya kalau pemain yang sudah atau orang yang sudah divaksin 2 kali itu dampaknya tidak terlalu lama, 3-4 hari dicek lagi biasanya sudah sembuh ya. Negatif seperti itu. Dan ini kan bukan klub pertama yang terkena. Kemarin minggu lalu kan Persib udah kena ya. Arema juga udah kena. Tapi Arema dan Persib melewatinya dengan kemenangan ya walaupun mereka pakai pemain cadangan. Ini nggak tahu. Mau nanya ke Om kita, gimana sih sebenarnya sistem bubble-nya? Sistem bubble memang sejak series pertama, series kedua di Jogja maupun di series ketiga tidak ada sistem bubble ya. Artinya sistem bubble-nya hanya pertandingan itu dimainkan di satu tempat tertentu dan tidak pindah-pindah home and away. Tujuannya adalah supaya tidak banyak traveling kemana-mana, itu tujuannya. Tapi bubble pada saat mereka di karantina itu tidak pernah diperlakukan dan memang tidak ada janji dari LIB untuk memberlakukan hal itu. Jadi mereka tidak ada pelanggaran terhadap janji yang mereka lakukan bahwa mereka hanya mengatakan bahwa ini sistemnya adalah sistem series, bukan sistem bubble. Series itu artinya satu seri dimainkan di 4 stadion di tempat yang berdekatan. Contohnya kemarin di Jabodetabek ya. Beberapa 5 stadion yang ada di dekat Jabodetabek dan Jalak Harupat. Terus yang di Jogja itu antara Magelang, kemudian 3 stadion di wilayah Jogja dan sekitarnya. Dan sekarang di Bali ada 3 stadion di wilayah Denpasar dan Gianyar. Jadi itu 3 aja di Bali ya Mas? 3 aja di Bali dan itu memang benar-benar dimainkan di sekitar situ aja. Jadi pemain kumpul semua di sana. Diharapkan mereka tidak traveling sampai ke Kalimantan, sampai ke Sumatera, sampai ke mana-mana. Tapi sulit juga sih namanya Bali sih. Ya betul. Ya kan? Kendalanya mungkin adalah dalam tanda kutip gangguan di Bali untuk pada saat mereka istirahat mereka tidak langsung masuk kamar hotel itu tinggi sekali ya karena ya itu juga kan tujuannya adalah untuk meningkatkan pariwisata di Bali mau tidak mau ya jadinya banyak sekali pemain yang nggak bilang nggak disiplin bahwa mereka diperbolehkan keluar memang tidak ada curfew yang dilanggar oleh mereka. Nah ini yang jadi permasalahan. Ya. Di tengah kondisi seperti ini nggak tahu mau nyalakan siapa. Harusnya kalau memang pemain toh bisa jalan ke sana ke sini, bisa bebas ke sana ke sini, kenapa nggak pakai sistem home away saja? Sama kan? Sama aja. Toh kalian terbang juga, kalian di satu tempat. Kalian tetap bisa kemana-mana, tidak ada aturan yang melarang pemain untuk keluar-keluar, ya home away saja. Sebenarnya ini kenapa diberlakukan kayak gini karena udah berhasil di Jabodetabek, berhasil di Jawa Tengah, di Jawa Tengah, di Jogja dan Magelang. Jadi ya otomatis diperkirakan bahwa di Bali juga akan sama, tidak akan terjadi kejadian. Tapi pada saat pada saat event series pertama, terus series kedua dan ketiga di Jabodetabek dan Jawa Tengah itu kan COVID-nya tidak sedang meningkat. Ini kan ada sebanyak COVID meningkat. Bahkan kan mulai 1 Februari ini sebelumnya kan akan ada wacana untuk ada kembali penonton.
Ya benar. Masing-masing 200 penonton dalam sebuah pertandingan yang dimainkan di Stadion Dipta. Tapi tetap Harusnya dibatasi kan Mas? Tapi akhirnya dibatalkan sama sekali. Harusnya kan ketika di pertandingan timnas kemarin dimulai betul. ada penonton kan, Betul. daripada akhirnya dibatalkan. Betul. Coach Akmal sendiri ngelihat seperti ini, harusnya apa yang dilakukan pemain di tengah kondisi seperti ini? Memang ya kita sebagai pemain pengen lah, namanya juga lagi di Bali, pengen jalan sana sini. Iya. Kondisinya kayak begini jadi ngerugiin tim. Ya kalau pemain kita tahu sendiri Ki, kita kan kadang nggak bertahan juga kalau di kamar aja kan. Apalagi libur sedikit maunya keluar jalan, suntuk di dalam kamar ya kan. Sekarang ya kalau namanya pemain sih ya mungkin nggak sedikit, tapi pelatih yang pusing ini. Ya kan pelatih sangat pusing, tidak hanya yang Covid tapi ada yang cedera ya kan. Itu jadi untuk besok main pelatih mikir nih siapa lagi yang main. Ini aja jujur aja nih, kemarin juga ada anak yang muda-muda dari Elite Pro Persija itu udah mau berangkat ke Bali Mas kita. Mungkin udah ada sekitar 8 sampai 10 anak tuh gitu. Itu udah mau berangkat ke Bali. Untuk melengkapi skuad di sana gitu loh. Karena dengar ini ada yang kena banyak ya, mereka juga akan mau diberangkatkan. Gitu. Karena memang panjang ya pertandingannya sampai 3 bulan, sampai week 31 wacananya. Bahkan ada yang bilang bahwa sampai week 34. Kecuali nanti kalau week 34 di mana pertandingan harus dimainkan bareng dan ada 5 pertandingan yang bareng karena kepentingan klasemen, ya mau tidak di Bali karena Bali hanya ada 3 stadion. Dan mungkin akan dimainkan di Jawa Tengah kembali. Tapi intinya adalah ya jadinya yang Elite Pro itu dimainkan karena mereka harus mengcover kakak-kakaknya mereka yang terkena cedera atau apapun. Iya. Kalau begitu menurut saya harusnya PT LIB mengeluarkan peraturan yang jelas. Ya. Hari ini kan ada meeting dengan Pak Luhut ya, Ketua Satgas ya. Pak Luhut mengatakan bahwa sekarang kan untuk meningkatkan pariwisata karantina hanya 5 hari. Betul. Kemudian bubble tetap tidak diberlakukan, tapi akan ada hotel isoman pada saat pemain itu terkena dan mereka benar-benar tidak boleh main. Ini pasti merugikan tim. Sekalian kayak Madura United di mana hanya ada 14 pemain yang available sehingga bisa ditunda. Tapi kan kayak Persib mereka tidak bisa menunda pertandingan karena masih ada jumlah pemainnya masih masih lebih dari 20 pemain yang bisa main walaupun Persib secara resmi mengeluarkan kalimat bahwa 9 pemain terkena kan pada saat itu. Tapi ya itu tadi PSM malah hanya 1 sehingga mau tidak mau tetap tidak ditunda jadinya. Ini kesempatan bagi pemain muda Ki. Kayak enggak kita zaman dulu Ki. Kalau kita dulu kan ngarepin pemain senior kan sulit. Sekarang pemain muda udah tahu-tahu yang main-main udah banyak yang kena yang positif lah ya. Yang kena Covid bisa dapat kesempatan. Inilah kesempatan pemain muda. Kalau dulu pemain ini Bunia hanya bisa mengharapkan kakak-kakaknya cedera sama akumulasi. Betul, cuman ini lagi-lagi benar-benar jadi perhatian khusus. Kalau saya pribadi ya, harusnya PT LIB ngeluarin satu peraturan resmi yang bilang bahwasannya pemain bahkan tidak boleh melakukan aktivitas di luar dari hotel tempat mereka menginap. Walaupun memang sebenarnya itu susah. Tapi imbasnya ya seperti ini. Betul. Sebenarnya bukan pemain aja, segala macam peringkat ya. Bahkan wasit, bahkan tim produksi. Gue harus ngaku bahwa tim produksi pun ada 3 orang yang kena ya. Dan kita langsung isomankan mereka. Bahwa mereka digantikan oleh rekan-rekan yang lain. Karena tim kita kumpul semua di sana. Tapi ya itu, yang bisa dihindari adalah karena dalam tanda kutip itu tadi, gangguan kongko di Bali itu gede banget. Betul. Ya, artinya kalau di Jawa Tengah mungkin nggak terlalu gede gitu kan. Artinya tempat-tempat pariwisata di Jogja dan sekitarnya kan jauh dari tempat mereka hotel. Kalau di Bali kan jalan kaki sedikit aja udah bisa nongkrong segala macam. Karena saya juga kemarin kan sempat ada libur 1 minggu ya, Liga 1 sebelum menuju timnas ya, ada timnas. Walaupun pas timnasnya main, liganya jalan. Saya kira liganya berhenti ketika timnasnya satu pertandingan jalan ya. Iya, saya pikir kayak begitu. Timnas main, kompetisinya libur dulu. Ternyata libur dulu, timnasnya main. Liganya main juga? Liganya main ngapain? Mending main dari pertama aja udah mainin ya. Iya, makanya nggak usah ada libur. Iya. Toh soalnya ketika mereka libur kemarin, saya lihat ada beberapa pemain ya udah jalan sana jalan sini tanpa berpikir mereka sedang ada di kompetisi. Ya oke untuk refreshing. Tapi harusnya mereka juga tahu mereka harus jaga prokesnya, harus jaga segala macam ya supaya nggak ngerugiin tim segala macam. Kalau kayak begini banyak yang mundur kompetisi nggak sesuai lagi jadwalnya nantinya. Di awal-awal Bali keras ya, tapi di akhir-akhir ini kan masyarakat Bali sendiri banyak yang sudah tidak menggunakan masker segala macam itu yang jadi semacam apa ya, kita tetap harus hati-hati. Ya kita berharap mudah-mudahan kalau herd immunity kita sudah tinggi, vaksin juga sudah makin banyak, hal-hal seperti ini tidak mengganggu karena mudah-mudahan
apa ya, walaupun terinfeksi, Iya. tapi kalau dia sudah vaksin 2 kali segala macam, imunnya tinggi, jadi efeknya tidak terlalu Terlihat ya, seperti awal-awal tidak terlalu lama pandemi gitu ya. sekarang. Oke. Nah, oh iya, ini aku dapat info, Coach Gita baru balik dari Om Gita baru balik dari Bali. Coach Akmal anak-anaknya mau ke Bali kan? Mau ke Bali? Saya ditanya, Oki Rengga berani ke Bali nggak? Gitu. Berani dong. Kalau saya nggak berani. Kenapa? Bukan nggak berani sih, lebih ke malas ribut aja. sebenarnya. Malah ribut. Malas ribut aja kalau saya. Ya udahlah kalau begitu. Tapi kalau ngomongin Bali, timnas juga masih di sana kemarin. Iya, TC. masih 3-2 Saya berpikir, timnas, ayo kalian balik semua. TC di Jakarta saja. Di Jakarta. Iya, malah bisa numpuk di sana semua Ki ya, timnas di Iya, sana ya. kalau semakin banyak, Iya. ya semakin banyak orang berkumpul segala macam, Iya. semakin besar peluang untuk terkena ya. terpaparnya gitu. Karena kita mau bahas timnas yang kemarin baru saja main 2 kali lawan Timor Leste. Iya. Di pertandingan kedua banyak juga pemain yang nggak main. Iya. Ada yang katanya terpapar virus juga, ada yang cedera juga. Menurut Om Gita gimana permainan timnas 2 pertandingan kemarin? Membaik ya sebenarnya. Sebenarnya membaiknya udah dari pertandingan pertama, kalau lihat babak pertama dan babak kedua tuh beda banget. Benar. Artinya di babak pertama bek kanan dan bek kiri kita nggak berfungsi dengan baik. Ini saya ingatkan dulu untuk bek kanan bek kiri timnas Indonesia, Pak Haruna, Bapak pernah bilang ngapain menaturalisasi pemain antah berantah dengan Iya. posisi bertahan. Yang kita butuhkan adalah penyerang. Pak, saya kasih tahu, kalau tim kita bertahannya bagus, setidaknya kalau striker nggak bisa nyetak gol, Kita tetap imbang ya. kita draw. Tapi kemarin Arhan tidak main, Iya. Asnawi tidak main, kita tidak punya pelapis yang bagus. Iya. Pertahanan kita berantakan. Betul. Jadi Ya. apa yang udah mau dilakukan pelatih dengan naturalisasi pemain bawah segala macam, itu adalah pilihan yang tepat. Jadi ya maksudnya kalau mau kayak gitu ngeluarin pernyataan, observasi dulu. Ya. Karena kelihatan kemarin babak pertama lawan Timor Leste di pertandingan tanggal 27, Iya. itu gol datang dari sisinya Edo Iya. Febriansyah. Betul. Iya. Edo ke depan nggak Iya. cepat balik, dan itu bukan pertama kali Edo kecolongan. Itu Benar. kali ketiga, tapi gol pertama dari Timor Leste. Iya. Bener. Artinya kalau lawan yang lebih tinggi dari Timor Leste kualitasnya, ya kita bisa kelihatan, bobolan betul. 3 Benar gol. sekali. Beruntung babak kedua Arhan Ya, masuk, Arhan terjadi masuk. perubahan Ya. pemain segala macam. Ya Kalau mungkin Kak Sambal sendiri? mungkin juga pengalaman untuk main di timnas juga perlu ya Ki ya. Jadi percaya diri juga, saya juga pernah merasakan hal tersebut. Betul. Jadi saat pasti juga ada demam panggung ya kan. Saya juga yakin kalau Edo dikasih kesempatan banyak juga pasti akan Lebih itu memberikan, lagi ya. betul Mas, kita akan menunjukkan performanya lah. Sekarang kan mungkin ST ini kan mau cari-cari, mau eksperimen nih, mau cari-cari pemain-pemain yang pas nih kan. Apalagi sini paling banyak kan pasti prioritas kan U23 ya kalau nggak Iya, salah betul. ya. U23 kan, senior cuma berapa orang doang tuh Mas Gita. Dan sebenarnya blessing in disguise ya, dengan nggak adanya Asnawi pasti harus dicari bek kanan. Makanya benar. dalam 2 pertandingan dicoba 2 pemain ya, Bayu Fikri di pertandingan kedua Ya. cukup berfungsi baik. Tapi Ya, benar. lebih karena Timor Leste juga nggak neken seperti pertandingan pertama Betul. gitu. Tapi ini kan timnas yang kemarin main diproyeksikan untuk AFF U23 sebenarnya. Iya, betul. Yang jadi masalah adalah Kambuaya nanti tidak bakal Nah, bisa main karena itu. usianya sudah Usia udah lewat, Tapi ya nggak kan? tahu AFF U23 boleh pakai pemain. Nggak boleh kayaknya. Joker. Nggak boleh ya? Nggak. Nggak kayak SEA Games ya? SEA Games nanti boleh dia. SEA Games boleh ya, Iya. tapi oke. kalau AFF U23 nggak bisa. Iya. Nah berarti siapa yang cocok menggantikan Kambuaya? Kalau saya sendiri ngelihat kayaknya Marcelino Ferdinand Cukup. boleh lah ya di Ya, lini bisa, tengah. bisa. Sebenarnya Pengganti sebenarnya lainnya dicoba siapa? ke arah sana. Tapi yang jelas kan kita masih bisa memakai jasa dari Rahmat Irianto ya. Ya, Iya. Itu Rahmat penting Irianto. karena di samping Kambuaya yang memulai awal serangan, Rahmat Irianto yang benar-benar Namanya membuat dia, benar, awal-awal serangan Betul. lawan itu. Dan defense midfield juga main di situ Rapat Irianto performanya baik ya Ki ya. Iya, benar. Dan kalau gue lihat nih jujur aja ya, gue tadi juga ngomong sama Mas Gita ya di belakang. Lihat Kambuaya ini kalau main di timnas sama main di klub ini Beda lebih banget dewasa, ya? beda banget main di timnas Ki. Gue nggak tahu kenapa kayaknya lebih dewasa, lebih enak gitu loh. Mungkin ya kan? rekan-rekan setimnya mungkin. Mungkin yang dia pendekatan mungkin Ya. banyak hal ya. Jujur aja loh, paling gue bilang Kambuaya kok di tengah lebih menonjol, transisinya juga ada, transisi bertahan menyerangnya juga ada. Kayaknya mereka jadi panutan gitu loh. Ya, Kambuaya ya, jadi panutan gitu. Kalau dulu kan Papua kan dari kayak Edward Refak dalam ya. Nah, seperti Tapi itu. yang saya tanya tadi siapa kira-kira pengganti Kambuaya untuk Belum timnas? kelihatan kalau di under 23 ya. Belum Tapi ya? yang jelas bahwa kalau secara keseluruhan harusnya
dalam beberapa pertandingan AFF kan kelihatan Rahmat Irianto memegang peranan Cukup penting di lini tengah. Ricky Kambuaya. Tapi Rahmat Irianto kan selain set piece tidak punya kemampuan untuk mencetak gol seperti Ricky Kambuaya. Bagusnya itu yang mungkin menjadi kendala. Juga di belakang kan 2 pertandingan yang dipakai Fakhrudin kan senior itu Benar. Dan itu dia pasti nggak bisa bermain juga di under 23 nantinya. Ya. Saya sih harapannya Marcelino Ferdinand bisa jadi pemimpin nanti di lini tengah untuk AFF 23. Dan ada satu pemain yang mencuri perhatian lainnya, Ronaldo Kuate. Ya, belum bikin gol tapi setidaknya udah 1 assist kemarin ya. Satu assist, dan kalau saya pribadi Ronaldo Kuate lebih baik daripada Dedik. Ya, betul. Saya bisa nggak tahu ya orang lain nanti pas diundang, Dedik lebih baik. Enggak, Ronaldo lebih bagus daripada Dedik. Dedik sudah diberi kesempatan beberapa kali, tapi Dedik tidak berkembang. Walaupun Dedik punya beberapa peluang kemarin, tapi secara permainan Dedik tidak berkembang. Lihat Ronaldo Kuate walaupun tidak mencetak gol, tapi Ronaldo ya bekerja keras, dia bisa getol sana sini. Kayaknya Ejra tapi versi kencang aja. Merusak pertahanan lawan ya. Benar. Kalau dan kemarin kan kelihatan bahwa dia membuka peluang itu banyak di 2 pertandingan ya. Dia mainkan 3 babak ya. Pertandingan pertama dia main babak kedua waktu tanggal 20 Januari, 30 Januari dia main penuh ya. Dan itu terlihat bahwa di samping 1 asisnya untuk gol Ricky Kambuaya di pertandingan kedua, dia bikin banyak peluang yang mungkin tidak bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekannya, tapi setidaknya membuka peluang. Tapi kan nggak bisa dilihat apple to apple dengan AFF karena AFF kan kompetitif. Ini kan friendly. Friendly itu kalau lawannya lebih rendah dari kita, begitu lawannya kita udah ketinggalan jauh, mereka tidak kencang lagi ya, kita juga otomatis tidak akan kencang. Mungkin juga ada nasihat dari klub, ngapain kenceng-kenceng, lo hati-hati gitu. Lo penting buat kita juga gitu loh. Bisa juga cedera juga ya kan. Kalau Akmal sendiri gimana dengan Ronaldo Kuate? Ya banyak Ki, jadi banyak yang harus kita ciptakan, kita meng-create striker-striker muda kita di depan. Tidak hanya Ronaldo Kuate aja, semua juga harus kita banyak beri kesempatan Mas kita. Jadi kita bisa ciptakan, ya kita kembali flashback ke dulu lah, banyak pilihan, ada Kurniawan, ada Indrianto, Ilham Jaya Kusuma, ada Gendut Doni, ada BP, jadi banyak pilihan di situ. Saya baru mau nanya, BP kok nggak disebut nih? Tetap gue sebut. Terakhir dia, terakhir. Bosnya harus disebut terakhir. Harusnya di awal-awal dong. Apa nih sama BP kosak? Jadi emang butuh jam terbang aja sih Ronaldo Kuate, kalau banyak jam terbang juga pasti akan mendapatkan fix permainan yang oke lah. Gak ada masalah apa-apa sama BP ya? Kotak mal ya? Langsung gini kotak mal. Ada Tenang, Bang. Tapi ini mungkin pesan untuk media-media yang ngeliput pemain-pemain muda ini, kalau bisa nggak usah over pemberitaan. Karena terkadang ada beberapa pemain yang tidak siap untuk menerima pemberitaan seperti itu, dibebani segala macam. Saya baru nonton lagi The Last Dance Michael Jordan. Di situ pemain kita bukan seperti Michael Jordan yang siap dibebani dengan segala macam kritikan. Terus dia dikasih ekspektasi tinggi, tapi Jordan bisa membalas itu semua dengan mampu membawa prestasi Bulls berapa tahun. Dia bisa 6 gelar dalam waktu 9 tahun. Maksudnya pemain-pemain kita tidak punya mental seperti itu. Banyak yang tidak punya mental. Dan ekspektasi masyarakat juga jadi gede ya. Dengan media memblow up, masyarakat itu menganggap bahwa ini bintang, ini calon bintang masa depan. Sedangkan kalau kita bicara di luar kan bintang itu nanti kayak disimpan nantinya yang akan mereka menonjol. Itu dia Mas. Jadi tadi ya tidak hanya 1-2 pemain aja. Jadi bagaimana dia mempunyai rasa percaya diri dan kompetisi yang positif di setiap lini gitu loh. Tidak hanya Ronaldo Kuate, di situ juga ada ada Dedik ya kan, ada Yudo, ada Taufik ya kan. Semuanya juga harus diberikan kesempatan gitu Ki. Tapi Coach Akmal sendiri sebagai pelatih gimana sih cara mengatasi pemain-pemain yang mungkin menonjol di tim? Bagaimana cara supaya dia tidak terlalu besar kepala dengan kemampuannya, dia nggak ngerasa dia bintang, nggak ngerasa dia apa yang dikasih tahu ke pemain? Yang pasti kan kita kan mendekatkan secara personal tuh Ki. Personal kita ajak ngobrol ya kan, bagaimana juga mereka juga harus kita kasih tidak hanya itu aja, masih banyak. Kalau saya bilang gini, kalau kita selalu menyampaikan ke pemain-pemain bagaimana kita bisa meningkatkan level kita lebih tinggi lagi. Jadi kita banyak pelajaran pengalaman-pengalaman di lapangan yang sebelumnya. Jadi bagaimana kita ini sebenarnya banyak aplikasi Ki memain itu. Bener Ki ya, ada aplikasi mental, teknik, fisik ya kan. Itu yang bisa pemain-pemain itu bisa bermain dengan performa yang baik Mas Gita.
tadi kan banyak kan kadang-kadang kita ada pemain baik tapi nggak sabar Mas. Ya kan ada pemain bagus tapi emosian. Betul. Ya kan attitude-nya nggak bagus ya kan. Itu yang harus kita butuhkan pemain-pemain yang punya attitude bagus itu. Itulah pendekatan-pendekatan ya tidak hanya personal ya. Latihan-latihan juga tambahan-tambahan juga harus kita kasih gitu. Misalnya contoh kayak siapa? Mason Greenwood misalnya. Mason Greenwood tuh nggak dilatih. Mason Greenwood tuh nggak dilatih Coach Akmal. Jadi attitude-nya jelek. Belum kebukti dia. Belum kebukti. Tapi kan udah ditangkap polisi. Mas Gita ngikutin terus pemberitaan ini. Dia tuh bukan pemberitaan yang itunya, maksudnya masalah di lapangannya. Dia tuh kan main sering dribble nggak mau passing, terasa besar. Egoisnya bukan masalah itunya. Bukan masalah ya. Masalah itu nggak usah lah. Masalah dia ribut-ribut itu nggak usah kita bahas. Iya. Dasar ya. Kan kultur kita juga beda Ki. Itu teriaknya kenceng banget tuh. Karena saya dengar mereka bahas apa tadi kurang ajar. Kita ini juga ada tim Persebaya yang merasa dirugikan. Ya, 6 ya pemainnya ya. Iya, secara pemanggilan pemain. Iya. Dia ada 6 pemain, ada Hernando, ada Rizky Ridho, Rama Irianto, Marcelino, Ricky Kambuaya, Koko Ari dan Akbar. Kalau bagi gue sih nggak dirugikan Ki. Itu justru kehormatan bagi Persebaya sendiri ya, panggil timnas ya. Benar. Ya kan? Kayaknya kalau kehormatan lebih ke pemain yang dipanggil. Kalau secara tim saya yakin Persebaya pasti bakal dirugikan karena mereka adalah pemain yang mengisi posisi penting di timnya kan. Iya. Tapi sebenarnya Coach Aji juga kan di awal-awal waktu AFF baru mulai dibentuk timnya udah protes ya. Iya. Kok banyak banget yang dipanggil. Tapi kan dia berhasil, artinya dengan 5 pemain sampai 6 pemain hilang dia berhasil. Ya, tidak bersandar sama pemain ini tidak kan. bersandar sama pemain ini, mereka Dan malah memang sebenarnya nggak ini kalah. kesempatan pemain-pemain muda ini Pemain untuk muda, muncul. betul. Dan kalau dibilang Hernando Ari kan kemarin nggak dimainin sama sekali, tapi dia bakal dimainin di AFF loh nanti karena umurnya. Jadi mau nggak mau dia harus Rahmat Irianto juga, Rizky Ridho juga. Saya ngasih apresiasi sama Coach Aji ya Mas Gita ya. Ini banyak yang kita ambil pelajaran ya. Mungkin pengalaman beliau nih selama jadi pelatih inilah mungkin waktunya. Ya kan ini udah waktunya tadi juga ibaratnya maaf aja nih kalau mau juara pantas kok. Persebaya sekarang pemain-pemain kunci sangat mendukung itu Marukawa ya kan ada strikernya tuh ya kan ada lagi Samsul Aris sebagai senior juga mendukung. Udah mulai lagi. Udah mulai lagi bagaimana performa timnya itu bagi saya luar biasa. Enak kok ditontonnya. Taisei Marukawa ini kalau seandainya tidak dipagari Persebaya, saya yakin hampir semua tim di Indonesia bakal mau ngerekrut dia. Betul, setuju. Heran Persija nggak ngambil dia ya. Persija ngambil dia dong. Emang kemarin sebelum Persebaya ada kesempatan untuk ngambil Iya, dia? daripada yang dari Persela kan mendingan dia. Bisa aja Mas Gita itu kan. Itu kita serahkan lah ke Mas Gita itu. Emang kenapa kalau yang dari Persela? Gini aja, dia 10 pertandingan di setengah musim pertama dia hanya 1 assist gitu loh. Artinya gini, klub boleh ada di bawah, tapi kalau dia menonjol kan dia bisa dianggap sebagai seorang pemain yang berhasil dan keseniorannya kan jadi sebuah andalan. Sekarang kan jadi dipertanyakan keseniorannya gitu. Iya. Memang benar jadi pertanyaan. Bahkan kemarin di pertandingan terakhir Persija Kalah kan? lawan Persiraja. Lo jadi bahas Persija lagi pas kalah lagi gimana Persiraja papan bawah. Saya bingung antara mau senang atau mau sedih. Ya. Dan Persija nggak punya alasan. Kalau klub lain kan bilang, ya karena dibarengin dengan timnas. Banyak yang dipanggil timnas. Ini nggak ada yang dipanggil timnas juga. Makanya. Saya bingung apa yang salah. Apa karena pergantian pelatih ini masih adaptasi atau Persirajanya yang sudah mulai nyetel dengan pelatih barunya. Iya kan? Emang beruntungnya kemarin Persiraja itu punya penjaga gawang oke. Punya Kuba dia bahkan Satu penalti dia save. Ya, Toncip dia save. Satu penalti Toncip dia save ya. Saya berharap mudah-mudahan Persija langsung bisa kembali ke tracknya. Ya, tapi Rabu sebelumnya kan Persija menang di week 21 ya. Belum hari Rabu. Tapi kan ya menangnya juga susah payah ya lawan Borneo, lawan Persita. Lawan Persita. Artinya nggak gampang juga mereka melewati pertandingan demi pertandingan dan posisi mereka juga nggak menguntungkan sekarang ya. Iya. Mudah-mudahan juga ini kesempatan Persiraja untuk bangkit. Ya. Mungkin bisa keluar dari zona degradasi. Walaupun saya nggak tahu kemarin. Bang Eko bilang kayaknya sudah terlambat kalau mengganti pelatih. Bang Eko bilang gitu, tapi nggak tahu. Bola itu bulat. Mereka dapat 4 poin dalam 2 pertandingan terakhir. Benar. Untuk hitungan Persiraja itu bagus. Ya, kredit poinnya bagus, positif. Kalau menurut Coach Akmal sendiri, apa yang terjadi di dalam tim Persija
belakangan ini? Apa karena memang pergantian pemain? Oh, ini Om Arman Ya, bisa jawab. ya sebenarnya sih saya jujur aja nggak tahu dalam tim seperti apa ya di senior ya Gi ya. Benar, Soalnya kan benar. gue sendiri kan banyak banyak fokus di development ya di Elite Pro gitu loh. Mungkin dengan pergantian pelatih ini ya sebagai Bang Jen sebagai karakter juga berusaha memberikan yang terbaik lah. Apalagi ingin mengulang kejayaan di Menpora gitu. Tapi kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Membalikan telapak tangan. Ini tugas pelatih yang sangat berat Mas Gita. Ini juga tidak hanya dalam taktik atau strategi, mungkin juga secara mentality juga harus dibangun juga. Di medsos juga mungkin juga tidak hanya supporter atau netizen yang kecewa. Pak Panca pun juga saya lihat di mes sangat kecewa dengan permainan Persija walaupun kalah. Oke lah kita kalah tapi kalau main bagusan masih mending ya ada yang terobati ya. Tapi Coach Sudirman dikasih kesempatan untuk habis musim ini kan. Betul. Ya mungkin Dan secara posisi mereka sebenarnya ada di urutan ke-6 ya. Nggak jelek-jelek amat, tapi secara poin jauh banget. Jauh jaraknya sama banget, ya peringkat kan? atas. Betul. ya. Di situ kan target kan bilang kan sama Pak Manajer kan Pak Bambang Pamungkas kan ya 3 besar 4 besar lah ya kan ya mudah-mudahan kan terrealisasi. Ya mudah-mudahan terrealisasi. Karena sebenarnya harusnya kemarin itu kesempatan Persija untuk memangkas jarak. Betul. Ya. Karena Bayangkara di luar dugaan kalah Ya, dari betul. Persik Kediri. Yang jadi aktornya Yosep Oh, Ezejari. Ya emang bagus ya Memang Ezejari bagus sejak dianya. awal-awal Ya. kompetisi dia Yosep selalu Ezari bagus. bagus, cuman memang timnya yang tidak mensupport dia. Ya itu tadi. Seperti Kalau itu. ada sebuah tim yang tidak bagus tapi ada dia satu yang menonjol, menonjol, dia kelihatan. ya dia Benar. pantas untuk diberi kesempatan ke klub yang lebih Ya. besar gitu. Benar, Betul. Itu makanya kita ngomongin Persela tadi. Apa yang salah? mungkin itu rezekinya kali Pak kita. Iya, Kita iya. maksudnya Nggak nyalain gitu. Akhirnya rezekinya dia ya kan. Apa yang salah dari Bayangkara di pertandingan kemarin? Sebenarnya menguasai jalan Iya, pertandingan. tapi memang mereka agak ada penurunan ya dalam Benar. sejak masuk di Bali itu mereka ada penurunan. Artinya apa menang terlalu pun banyak liburan di pemain-pemain? Apa nggak terlalu fokus bagaimana nih Bayangkara? dan mereka bukan tim yang terkena masalah Covid dan segala macam Iya, ya Bayangkara. iya. Jadi Fan-fan sebenarnya- aja ya Bayangkara ya. Dan lawannya Persik, kalaupun lawannya ada di papan atas ya Ball position juga di situ kan Persik lebih tinggi kalau Iya, nggak salah ya itu dia. 5743 shot ya. on target juga praktis sama. Ini ada grafis tren Bayangkara di 6 laga terakhir. Ya, lihat. Di pertandingan terakhir dia kalah, sebelumnya dia menang lawan Persebaya, menang lawan Madura, dia kalah sama Arema. Kalah lawan Arema. Artinya mereka 2 kali menang, 2 kali kalah, 3 kali menang, 2 kali kalah, dan 2 kali draw. Sebenarnya tidak terlalu buruk Iya, ya, iya. secara rekor. Cuman yang disayangkan ketika melawan Persik kenapa kalah? Ya Itu sebenarnya nggak saja terlalu buruk, tapi untuk ukuran Bayangkara yang di series pertama dan kedua bagus banget, benar, itu benar, jadi benar. semacam ada penurunan dia 2 kali Kemarin kalah. kita sempat meragukan Hapia Roka. Ya, Ya, pelatihnya Hapia Roka ya. Iya, betul, Dari Roka, Persik. betul. Hapia Roka. Ngapain sih Hapia Roka pakai bunga di kepala? Lo di Bali bisa Bali, dong. Ya nggak harus seperti itu, Coach. Anda tuh harus menunjukkan wibawanya Wibawa di pelatih lapangan. Ngapa harus pakai bunga seperti Itu kadang-kadang dikasih sama yang bacain doa itu, jadi nggak bisa nolak kali Oh, dia. iya. Kalau kata orang Medan apa tuh Ki? Main dukun maksudnya. Kalau kata orang Medan apa Ki? Apa itu kalau kayak gitu? Banyak apa? Banyak nih gayanya. Jadi gue kemarin waktu pertama kali datang ke Bali kan ke Ngurah Rai. Ngurah Rai itu kan stadionnya yang segala macam tempat kamera tinggi Iya, segala macam. Terus mereka bilang ini baru datang yang bacain doa tuh langsung datengin, ngasih itu dan naruh bunga di sini. Bunga, Oh, Ya gitu. otomatis setelah mereka lewat ya gue lepas. Mungkin Roka pengen nggak Lupa lepas. mungkin ya. Iya. Oh, saya kira emang akal-akalan dia aja. Ternyata di situ ada. Dan dia tahu masuk kamera, gue kan yakin nggak masuk kamera makanya gue lepas. Oh, ternyata itu ada memang. Ada. Oh, ternyata ada. Kalau ada ya, yang mungkin baik ya, Ya, tapi ya. mungkin HP Roka lupa mencabut itu. Sempat kita ragukan kemampuan HP Roka, tapi ternyata dia bisa membawa Persik Kediri pelan-pelan. Iya. dapat Gara-gara hasil bunga itu positif. pasti. Salah. Taktiknya dong. Iya. Taktiknya Om. Taktiknya bagus memang. Om. Jadi peringkat berapa nih kalau sekarang Persik nih? Persik saat ini peringkat berapa? Boleh dikeluarkan grafis. Persik ada di peringkat Masih masuk zona degradasi. 14. Ya. Oke. Tapi nggak terlalu jauh. Ya. Persela. Artinya dia masuk 20 Persela poin. sesuai dengan prediksi saya ada di papan bawah gara-gara Coach Iwan Setiawan lagi-lagi. Ya, udah lama lewat padahal itu. Hah? Udah lama nggak ada di situ kan dia. Kesempatan saya itu untuk tetap menyalahkan dia kenapa Persela ada di situ. Tapi 5 besar yang pasti ya. Mereka dengan poin 40-an ya pasti peluang 5 besar itu untuk salah satu jadi juara. Ini sampai saat ini belum tahu nih siapa yang bakal juara. Ya, dan 5-5-nya belum ganti pelatih kan. Hanya Betul. ada 6 klub yang belum ganti pelatih. Iya. 5 di atas dan 1 Persita ya. Persita. Mas iya. Wiwit yang belum juara dia.
Widodo. Saya itu ada Arema, Persib, Bayangkara, Persebaya semuanya masih punya peluang ya. Iya. Pokoknya 5 besar semua masih punya peluang untuk jadi juara. Iya, Ya. betul. Oke lah kita sedikit saja memprediksi. Sedikit saja. Mumpung masih di pertandingan keberapa tapi sudah mulai kelihatan arah-arah siapa yang bakal juara. Ini orang kalau kayak gini, biasanya kalau kita ngelempar terus benar, terus nanti ada bilang, "Oh, udah tahu ya, udah disetting ya juara siapa." Settingan ya, settingan. Kalau salah ya salah aja memang kan. Settingan. Sok-sokan ngeprediksi padahal salah. Tapi kalau benar pasti langsung, "Oh, lihat tuh udah ketebak kan." Iya. Ada padahal ya ini emang cuma nebak-nebak aja siapa yang kira-kira ngebaca ngelihat situasi pemain. Kalau Coach Akmal siapa kira-kira yang bakal jadi juara? Tinggal berapa pertandingan lagi sih Mas Gita? Masih Kalau ini week pertandingan- 22 jadi Berarti mereka sisa semuanya? 21 jadi masih 13 pertandingan 13 pertandingan lagi ya. Total ada berapa? lagi. 34. 34. Berarti ada 12 dong. Ini udah pekan ke-22 kan? Kan baru Persija sama Oh, baru Persiraja Persija ya yang Iya, pekan iya, ke-22. iya. Iya, iya. Ya, di Ada situ 13. ya baru tadi gue sih sempat ngobrol tadi sama Mas Gita ya kan, kalau yang enak kelihatan sekarang kalau mungkin di kacamata pelatih ya, gue sih lebih ke Persebaya. Persebaya. Persebaya karena Persebaya sekarang nih gue nggak tahu ya, Mas Gita juga antara Arema sama Persebaya. Kalau gue sih lebih struktur Persebaya mainnya lebih enak gitu loh. Terusnya juga pemain-pemain asingnya lebih menopang gitu loh. Jalan untuk menyerang bertahannya juga bagus ya kan. Kalau Om Gita? Sama, karena gue ngeliatnya gini, Persib nggak konsisten ya. Terus semacam ada keinginan bahwa Robert Rene Alvarez udahlah kelar gitu segala macam. Bali United jelas ada penurunan dibanding pada saat mereka juara 2 tahun lalu Tapi ya. ini Teko udah kembali loh. Dia sudah ada di pinggir lapangan Teko udah dan kembali. Tapi Bali langsung memenangkan nggak ada pertandingan. Paulo Sergio itu yang jelas. Iya, iya, iya. Dan Eber Besa belum bisa kayak Paulo Sergio. Terus Tapi itunya bagus tuh strikernya yang baru. yang baru-baru, iya Dewa. Tapi Privat. Vano juga kan menurun banget ya dibandingkan Iya, dengan 2 musim lalu. Terus yang konsisten Arema sejak week ketiga belum pernah kalah Belum lagi. pernah kalah. Persebaya week series pertama jelek, tapi series kedua dan ketiga kan konsisten. Konsisten. Arema bonusnya. Iya, tanpa 5 pemain. Arema juga tuh bonusnya ya. Makanya Crazy Arema Rich Malang bonus. itu wah, gawat itu kalau udah kasih bonus. Jadi kalau secara prediksi siapa? Arema kalau gue bilang. Arema. Iya. Persebaya Carlos, Arema. antara Carlos Fortes dan Taisi Marukawa kan benar-benar jadi apa ya, andalan klub. Ada satu individu yang terus-menerus mencetak gol, itu penting buat sebuah tim jadi Ya. juara. Arema, Persebaya. Ya. Saya Bayangkara aja. Kirain PSMS Medan ya. Saya Bayangkara Bener aja. nih ya, siapa ntar ya nih ya. Iya. Kalau ditanya kenapa, ya biar beda aja. Iya. Saya seperti abang-abang kita lah. Sampai series kedua kelar Biar tuh, beda aja, selalu beda. sampai series kedua kelar gue bilang Bayangkara loh. Bayangkara. Agak menurun, agak kaget juga mereka agak menurun penampilan. Ya tapi nanti mereka mau tancap gas lagi di pertandingan di pekan ke-22 sampai habis. Ya siap. Saya udah, enggak ding, saya nggak dapat kabar ya. Aku suka kali ngelempar-ngelempar bola liar gitu. Orang pasti, "Oh, sudah ada dapat kabar, padahal nggak ada, ngelempar-ngelempar aja. Nah ini kalau kita balik lagi ke Sintayong yang ngomongin naturalisasi. Sandy Sudah Walsh, ya. ada 4 pemain yang dalam proses. Ya. Sandy Walsh sama Jordi Amat ini nggak tahu kabarnya udah sampai mana sih kira-kira naturalisasinya? Katanya kalau Sandy Walsh sebentar lagi udah ya. Sebentar lagi? Ya. Habis maghrib ntar. Itu posisi apa sih Mas Gita? Back dua-duanya. Back. Biasanya Bek kanan. Oh, bek kanan. Bek kanan. fullback. Sandy Walsh kalau nggak salah. Jordi Amat bisa center back, bisa back kanan. malah. Iya, iya, iya. Artinya dua-duanya kan sudah menunjukkan surat bahwa mereka ada garis keturunan. Sandy Iya. Walsh dari ibunya, si Jordi Amat dari neneknya ya, orang Iya, Makassar. Jadi sebenarnya ya secara hukum mereka berhak dipercepat gitu kan. Dan Benar. kalau dibilang untuk kepentingan nasional ya timnas untuk kepentingan nasional. Pasti ada pro dan kontra. Kalau beberapa rekan-rekan media kan bilang buat apa? Iya. Artinya kan banyak orang lokal Banyak yang anak bisa. lokal, iya. Tapi kalau gue lihat ya biarin mereka bersaing. Kemarin kan siapa? Elkan Bagot kan? Elkan Bagot. Iya. Dianggap awal-awal Oh, oke, iya. tapi kan kelihatan ada kekurangan Elkan Bagot pada saat Betul. harus speed gitu Iya. kan. Iya, Jadi iya. balik-balik lagi. Center back-nya ya Fahrudin, Dewa enggak Iya. artinya. Ya sekarang kita lihat Biarin dari mereka bersaing aja kalau gue bilang. Benar, bersaing aja Mas, benar. Nanti juga Sintayong juga pasti kan lihat juga seperti itu Ki. Jadi game plan-nya ini karakteristik pemainnya seperti apa sih? Nggak apa-apa, mungkin dia bisa masuk naturalisasi, tapi nanti kan yang namanya pelatih kan beda-beda karakteristiknya. Ya. Kan? Tapi Coach Akmal sendiri kira-kira setuju nggak dengan naturalisasi pemain-pemain ini? Dilihat dari kacamata pembinaan pemain muda di Indonesia lah. Ya kalau emang mereka menunjang, tapi dari segi posisi ya, posisi bermain, jujur aja gue nggak setuju. Kalau dari Gitu loh. sisi posisi nggak setuju. Nggak setuju. Karena kita banyak mumpuni pemain-pemain yang posisi di situ, Ki. Kayak di center back, kayak di full back kanan Kita punya kiri. Oh, tuh. tapi lokal ya. kemarin Kita siapa punya. Edo?
Siapa sih? Edo kemarin. Oh, Edo sama Bayu. Sani Rizky. Sana Rizky. Iya sama Edo berantakan mainnya di situ. Kita nggak mungkin nih Coach Akmal kayak mana nih. Belum. Itu kan baru lawan Timur, baru kan mereka main kan tadi gue bilang. Mungkin Nah kan, ini mungkin dia, kan baru mereka lawan kan Timur Leste aja mereka kayak gitu. Apalagi lawan negara-negara besar lainnya nih. masih banyak yang lain lah. Aku sebenarnya nggak ada masalah sama Coach Akmal. Ini gara-gara pernyataan Pak Haruna kemarin aja nih aku jadi masih kebal. Tapi memang ya secara pembinaan pemain muda, Iya. kayaknya posisi-posisi itu tidak terlalu krusial. Iya, Kita juga di krusial. liga tidak jarang ada pemain asing di posisi saya. Ya. Pemain bek kanan itu jarang. Kita Ya. pasti selalu pakai lokal. Tapi memang Persija pakai bek kanannya pakai asing ya. Iya, Mota. Pakai Marco Mota ya. Tapi balik lagi kan yang dinaturalisasi yang agaknya akan cepat dinaturalisasi termasuk kiper dari Yunani itu ya. Sirus Margono. Iya, Sirus Margono. Artinya dia kan juga di posisi di mana kita banyak sekali pemain-pemain lokal Ngapain yang- kalau dia Ya, ini itu, makanya. sekelas Emil Laudero aja nggak usah naturalisasi. kami punya Nadeo, Iya, kami betul. punya Trisna kemarin, Iya. Yang intinya adalah punya Fahruji Kuba tuh kemarin Iya. bagus mainnya. posisi nomor 9 kalau gue bilang yang kalau harus Benar. naturalisasi. Iya, Itu yang paling 9, penting. Karena kita betul. jelas kehilangan sosok-sosok seperti Kurniawan, Iya. BP, Iya, nggak lahir lagi ya karena kompetisi di mana banyak sekali andalan klub itu pemain asing untuk posisi nomor Iya. 9. Ya bener, karena kalau posisi-posisi ini ya penjaga gawangnya Ya, ya. Panathinaikos ini dia. Nah kalau dia aja yang mending masih aku lah. Main. Aku main lagi konsentrasi tapi kan bisa. lo nggak bisa buat under 23. Oh iya. Tapi bisa lah kalau saya bisa nih timnas usia lanjut bisa lah. Saya 40 tahun ke atas bisa saya masih bisa untuk itu. Bisa Ki, bisa. Jangan bicara-bicara curi umur kalian ya. Ya. Jadi kalau untuk posisi itu memang yang paling penting kita sebenarnya adalah kalau saya sendiri naturalisasi itu penting untuk gelandang serang Ya. sama pemain depan. Pemain depan. Karena itu yang krusial. Ya. Ketika kita punya gelandang bertahan bagus, kita kasih ke pemain naturalisasi untuk gelandang serangnya, dia nanti kasih ke depan. Ya, seperti itu. Tapi nggak tahu kebutuhan Sintayong. Ya, Karena memang saat ini kelemahan Sintayong kayaknya fokus serangannya tuh dari fullback ya. Ya, dari bawah Dari dia. kan. bawah, iya. kan Jadi dia mainnya dari memang bawah. kayaknya harus punya fullback yang kuat gitu. Yang kuat ya kan, itu juga kemarin gol-golnya kan juga dari banyak dari kanan kan muncul kemarin gol ketiga dari Terren Puiri kan. Ya, betul. Terusnya juga Kambuaya, terusnya juga ada satu lagi ada Ramai rumah Rumah kick. Rumah Oh iya, kick ya kan. Ini mumpung teringat. Pemain Papua sudah kembali bersinar di timnas. Ya. Sempat di era coach Indra Safri ya. Iya. Tidak ada pemain Papua. Apa sih alasan coach Indra Safri juga mau pakai pemain Papua? Enggak, dia kan ini belusukan kemana-mana. Betul. Belusukannya, Tapi kenapa enggak? belusukannya mentok di Maluku kali ya dia. Apa sampai ujung ya? Enggak sampai ujung. Ya? Iya, nggak sampai ujung nih. Ya kan? Sampai pala burungnya aja. Ya, statement yang cukup baik ya untuk menutup obrolan kita hari ini. Tapi ini ada pengumuman sedikit, boleh dilihat grafisnya. Nah, DPI bakal tayang 3 hari. Mohon maaf saya memang tidak bisa membaca karena saya tidak terlihat itu teman-teman. Itu tidak terlihat. Gue aja burem Ki. Tidak terlihat teman-teman. Sama sekali bakal saya bacakan. Tunggu agak dideketin Majuin dikit. TV-nya. DPI bakal tayang setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Ya. Hari Rabu ada DPI spesial. Nah, dan Depdagri berubah hari menjadi Selasa dan Kamis. Makanya kalian mungkin heran ya, hari ini kok hari Selasa Iya, gitu. iya. Maka Pertama kali ya kita muncul pertama dari kali. Selasa. Karena ini adalah hari baru dan dibuka oleh Oki Rengga. Hari baru. Mudah-mudahan makin bagus nih Depdagrinya. Amin. Jangan lupa Amin. kita juga semua di sini mengucapin Gong Si Pacai untuk teman-teman yang merayakan hari tahun baru Imlek. Gong Si Pacai, ampau tuakai. Wat tampo lo, wat bisa lo. Ya, saya pernah Itu sekolah bahasa apa tuh gitu? bahasa Hokkien. Oh gitu ya. Iya, saya pernah sekolah di sekolah Cina 9 tahun. Wih, Bener. Jadi wat tampo lo, wat bisa. Dari ulang Ki gimana tadi? Gong Si Pacai, ampau tuakai. Ya, gitulah. Itu masih dapat amplop ya Ki kalau mau Ya, orang itu Cina? minta ampau maksudnya tuh. kalau nggak minta apa namanya beda lagi, Pak. Ngomongnya beda lagi ya katanya. Hokkien berbeda, Mandarin berbeda. Ya, Mana tahu ada Depdagri Mandarin nanti bisa aja kita bikin. Saya Oki Rengga pamit undur diri, Coach Akmal dan Om Ya. Gita juga sampai ketemu di Depdagri
selanjutnya. Bye.